salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang, saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, direksi maupun perwakilan dari manajemen perusahaan tercatat, para tamu undangan, serta peserta yang telah hadir pada acara Public Expose yang hari ini merupakan hari keempat. Pada hari keempat ini akan terdapat 12 perusahaan tercatat atau emiten yang akan memaparkan update kinerja perusahaan mereka. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan dan partisipasi Bapak Ibu dari emiten-emiten tersebut. Public Expose Live 2021 ini adalah momen yang sangat tepat bagi para investor dan juga calon investor untuk mengetahui berbagai perkembangan, rencana serta strategi perusahaan ke depannya yang nanti akan dipaparkan langsung oleh para emiten tersebut. Semoga dengan acara Public Expose Live 2021 ini menjadi sarana bagi investor dan calon investor untuk bisa lebih mudah mengakses informasi dan juga menambah keyakinan bagi investor dan calon investor untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Demikian kami sampaikan, akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti Public Expose dan sekali lagi semoga informasi yang didapatkan nanti bermanfaat buat Bapak, Ibu, calon investor untuk memberikan guidance buat Bapak, Ibu dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan selalu berikan tantangan, menggiring kita pada sebuah pilihan. Seperti kami yang memilih untuk terus beradaptasi dan bertransformasi menjadi SIG. Kami mempunyai tujuan menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional. Merangkum segala tantangan, menciptakan hal baru. Pertumbuhan populasi dari tahun ke tahun bertambah. Kebutuhan pembangunan dan hunian juga meningkat. Perlahan, perubahan ini bisa mempengaruhi kondisi lingkungan. Melalui inovasi produk, kami ciptakan metode pembangunan masa depan yang cepat, terjangkau, dan ramah lingkungan. Memadukan teknologi dan material untuk capai hasil yang maksimal. Mendukung
pengembangan dan pelestarian lingkungan di saat yang bersamaan. Demi kehidupan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Generasi yang terus bergerak, mengandalkan kecepatan dan kemudahan dalam mengakses segala kebutuhan. Kami berinovasi dengan menciptakan kemudahan pembangunan lebih praktis, terintegrasi, dan bermanfaat. Serta terus mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membangun sinergi dan kolaborasi bersama masyarakat. Karena kami percaya bahwa setiap diri manusia bisa menjadi penggerak perubahan. Membentuk karakter perilaku bekerja yang mengutamakan kepentingan bersama dan saling mendukung, serta mengembangkan kemampuan. Dengan sistem manajemen mutu yang teruji untuk hasilkan solusi yang berkualitas. Segala inovasi ini membuat kami yakin terus bergerak maju dan hadir di seluruh penjuru Indonesia. Mengutamakan kepentingan bersama hingga seluruh pemangku kepentingan. Kini, kami adalah perusahaan penyedia solusi bahan bangunan yang akan bertindak beda dan selalu melebihi jangkauan. SIG, Go Beyond Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara Public Expose Live tahun 2021 dan perkenalkan, nama saya Azharul Fikri yang akan bertindak selaku moderator dalam acara Public Expose Live tahun 2021 ini. Selamat siang kami ucapkan kepada Ibu dan Bapak Manajemen serta tim dari PT Semen Indonesia Persero Tbk. Selain itu, kami ucapkan juga selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak peserta Public Expose Live tahun 2021. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran terutama dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Sebelum kita mulai, kami akan menginformasikan kepada Ibu dan Bapak sekilas tentang PT Semen Indonesia Persero Tbk. Perseroan tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juli 1991 dengan ticker code SMGR. Perseroan bergerak di bidang usaha produsen semen, sektor dan industri perseroan berupa barang baku dan material konstruksi. Selanjutnya, kami informasikan jika Ibu dan Bapak peserta memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk menyampaikan melalui kolom Q&A atau kolom pertanyaan yang telah disediakan. Dan nantinya akan dipilih pertanyaan tersebut untuk dijawab pada sesi tanya-jawab setelah pemaparan berakhir. Selain itu, kami juga menginformasikan kepada Bapak bahwa pada akhir acara nanti akan ada pengundian door. Caranya cukup dengan mengisi kuesioner pada link yang ada di running text yang tayang pada layar Bapak dan Ibu para peserta. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, selanjutnya pemaparan akan dilanjutkan oleh Ibu Febriandita Kusuma, selaku GM of Investor Relation PT Semen Indonesia Persero Tbk. Kepada Ibu Febriandita Kusuma, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenankan saya mengucapkan terima kasih atas nama manajemen PT Semen Indonesia Persero Tbk kepada IDX yang telah menyelenggarakan Public Expose Live 2021 ini.
Kami juga sampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian yang sudah berkenan berpartisipasi dalam Public Expose SMGR pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Febriandita Kusuma, Investor Relation dari Semen Indonesia, dan telah hadir bersama saya saat ini sebagai panelis Bapak Dodi Sulasmono Diniawan sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Semen Indonesia. Kemudian Bapak Adi Munandir, Direktur Marketing dan Supply Chain. Kemudian Ibu Ami Tantri, SVP of Strategic Management Office dan Investor Relation. Bapak Rahman Kurniawan, SVP of Sales. Dan Bapak Andriano Hosni, SVP of Finance. Pada kesempatan hari ini, kami akan memaparkan terkait dengan profil perusahaan, kemudian diikuti dengan update industri persemenan di Indonesia saat ini, strategi Semen Indonesia, dan juga kinerja Semen Indonesia pada semester 1 tahun 2021. Ya, next. Oke, PT Semen Indonesia Personil Tbk atau SIG dengan tiker SMGR merupakan perusahaan semen terbesar di Indonesia yang telah resmi berdiri pada 7 Agustus tahun 1957. Dan Semen Indonesia sebelumnya dikenal dengan nama Semen Gresik Persero Tbk telah go public di tahun 1991. Kemudian di tahun 1995, Semen Indonesia atau Semen Gresik telah mengakuisisi PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa. Kemudian di tahun 2012, Semen Indonesia kembali mengakuisisi salah satu perusahaan di Vietnam, yaitu Langlong Cement Company, dan terakhir di tahun 2019, Semen Indonesia kembali mengakuisisi salah satu perusahaan semen besar di Indonesia, yaitu PT Holcim Indonesia, yang saat ini berubah nama menjadi PT Solusi Bangun Indonesia. Dari sisi pemegang saham, Semen Indonesia, 51% saham Semen Indonesia dimiliki oleh pemerintah dan sekitar 49% dimiliki oleh publik yang terdiri dari badan usaha asing, perorangan asing, badan usaha domestik, dan juga perorangan domestik. Di samping memproduksi semen dan juga memperdagangkan produk semen, melalui anak usahanya, Semen Indonesia juga melakukan kegiatan usaha di bidang logistik, produksi beton siap pakai atau ready mix, perdagangan bahan bangunan, jasa penambangan, produksi kantong, properti, kawasan industri, international trading, sistem informasi, dan juga pengelolaan limbah. Next slide. Semen Indonesia sebagai perusahaan semen terbesar di Indonesia memiliki kapasitas sebesar 52,6 juta ton dan menguasai pangsa pasar semen domestik di Indonesia sebesar kurang lebih 50%. Semen Indonesia juga didukung dengan memiliki fasilitas produksi yang terintegrasi serta jaringan distribusi yang luas, sehingga Semen Indonesia dapat mencakup hampir seluruh pasar di Indonesia dan juga menjangkau pasar ekspor, terutama di daerah Asia Pasifik. Di samping itu, Semen Indonesia juga telah mengukuhkan dan bertransformasi tidak hanya menjadi perusahaan semen yang memproduksi dan memperdagangkan semen, namun juga berfokus untuk menjadi penyedia solusi bahan bangunan terbesar dengan mengembangkan dan menyediakan produk dan juga jasa layanan yang komprehensif dan juga terintegrasi. Dan tentu saja Semen Indonesia didukung oleh kinerja keuangan yang kuat. Demikian adalah pemaparan profil perusahaan, dan berikutnya kami akan memaparkan industri persemenan di Indonesia, strategi Semen Indonesia, dan juga kinerja semester 1 2021 dalam bentuk video presentasi berikut ini. Industri persemenan Indonesia. Saat ini, industri semen di Indonesia memiliki kapasitas produksi sebesar 115 juta ton per tahun yang berasal dari 14 pemain semen. Sementara permintaan semen nasional di 2020 hanya mencapai 67,2 juta ton,
sehingga industri semen di Indonesia masih mengalami overcapacity sebesar lebih dari 40 juta ton. Sebelum pandemi COVID-19, permintaan semen mengalami pertumbuhan sekitar 4% hingga 6% per tahun. Namun di 2020 pasca pandemi, dengan adanya berbagai pembatasan aktivitas, penurunan daya beli masyarakat, serta realokasi anggaran infrastruktur untuk penanganan pandemi COVID-19, konsumsi semen nasional mengalami penurunan 10% sehingga tingkat utilisasi industri pun menurun di tahun 2020. Hingga Juni 2021, konsumsi semen nasional mengalami peningkatan sebesar 7,3%, terutama ditopang dari pertumbuhan konsumsi semen bag yang mencapai 10% di semester 1 2021, sementara konsumsi semen curah mulai tumbuh positif di kuartal 2 2021 sejalan dengan dimulainya proses konstruksi proyek-proyek pemerintah. Secara geografis, pertumbuhan semen di semester 1 2021 terjadi di semua daerah kecuali Bali dan Nusa Tenggara. Di 2021, pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran pemerintah untuk infrastruktur yang meningkat 35% dibandingkan dengan realisasi infrastruktur 2020, baik dalam bentuk anggaran untuk proyek pembangunan infrastruktur besar melalui Kementerian PUPR dan Kementerian Transportasi, maupun dalam bentuk anggaran dana desa untuk pembangunan infrastruktur skala kecil di level desa. Tren permintaan semen nasional. Permintaan semen nasional masih didominasi oleh konsumsi semen kantung atau retail sebesar 79% konsumsi semen nasional di semester 1 2021. Porsi ini meningkat 6% dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Konsumsi semen curah untuk proyek-proyek infrastruktur mengalami perlambatan sebagai dampak dari realokasi anggaran infrastruktur untuk penanganan pandemi COVID-19 di tahun 2020. Sedangkan di 2021, semen kantung mengalami pertumbuhan positif sejak kuartal 1 2021, sementara konsumsi semen curah baru tumbuh di kuartal 2 2021. SIG sebagai penyedia solusi bahan bangunan. Semen Indonesia atau SIG merupakan pemain semen terbesar di pasar semen Indonesia dengan menguasai kurang lebih 50% pangsa pasar. SIG memiliki 5 brand yang unggul di Indonesia, yaitu Semen Gresik, Semen Padang, Semen Tonasa, Dynamix, dan Semen Andalas, serta satu brand di Vietnam yaitu Tanglong Semen. SIG yang telah bertransformasi menjadi penyedia solusi building material terbesar, telah mengembangkan berbagai produk, jasa, dan solusi berkelanjutan bagi masyarakat. SIG menawarkan produk semen kantung baik serbaguna maupun produk semen untuk aplikasi tertentu yang lebih ekonomis, serta berbagai tipe semen curah yang sesuai dengan karakteristik dari tiap jenis proyek sehingga lebih tepat guna dan efisien. Berbagai solusi beton pun telah dikembangkan, seperti mini mix yang memungkinkan proyek skala kecil menggunakan produk ready mix atau beton jadi, Speedcrete yang memungkinkan penyelesaian pengerjaan konstruksi jalan yang lebih cepat dan bebas macet, serta TrueCrete yang dapat menyediakan daerah resapan air dan mengurangi risiko banjir. SIG mengembangkan solusi untuk mendukung program pembangunan rumah murah melalui Dynahome yang memungkinkan pembangunan rumah 12 kali lebih cepat dibandingkan pembangunan rumah secara konvensional. SIG juga memproduksi ground granulated glass furnace slag yang dapat dikombinasikan dengan semen OPC untuk mengurangi penggunaan semen pada proyek-proyek besar dengan tetap menjaga kualitas yang tinggi. Dari sisi digital, SIG juga telah mengembangkan 3 platform digital yaitu Sobat Bangun, di mana masyarakat dapat memperoleh layanan komprehensif dalam membangun atau merenovasi rumah atau bangunan, mulai dari jasa arsitektur, kontraktor, penyediaan material, hingga fasilitas pendanaan. SIG juga telah mengembangkan platform akses toko untuk mendukung sistem pemesanan dan pembayaran secara digital bagi distribution channel SIG. Di samping itu, SIG juga telah meluncurkan SIG Online Store yang memudahkan pelanggan membeli semen secara online. Berbagai solusi digital ini dilakukan untuk memudahkan pelanggan SIG terutama dalam situasi pandemi COVID-19 dengan berbagai pembatasan aktivitas fisik. SIG juga didukung oleh jaringan produksi dan distribusi yang ekstensif serta tersebar di berbagai daerah di Indonesia untuk memastikan pasokan yang efisien dan berkelanjutan.
Di samping itu, posisi pabrik serta adanya fasilitas pelabuhan yang dimiliki memungkinkan SIG untuk tidak hanya menjual produknya secara domestik, namun juga merambah pasar ekspor yang sangat membantu optimalisasi utilisasi pabrik serta efisiensi biaya tetap. SIG telah menjual produknya ke berbagai negara di Asia Pasifik seperti Cina, Bangladesh, Sri Lanka, Australia, Filipina, Fiji, Taiwan, dan lain-lain. Kinerja keuangan SIG semester 1 2021. SIG telah mempublikasikan kinerja perseroan untuk periode semester 1 2021 pada awal Agustus lalu. SIG mencatat kenaikan volume penjualan total sebesar 5,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan semester 1 2021 meningkat 1,2% sejalan dengan pertumbuhan volume penjualan. Beban pokok pendapatan meningkat 3,7% sejalan dengan kenaikan volume penjualan serta peningkatan harga batu bara yang merupakan sumber energi yang memiliki porsi cukup signifikan dalam beban pokok pendapatan. SIG berupaya menekan pertumbuhan beban usaha sehingga EBITDA semester 1 2021 tercatat meningkat 2,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di samping itu, melalui pengelolaan hutang dan arus kas yang disiplin, SIG mampu menurunkan jumlah pinjaman berdampak bunga sebanyak 1,9 triliun rupiah di semester 1 2021 sehingga leverage ratio menjadi lebih baik dan beban keuangan pun menurun yang berdampak pada kenaikan laba bersih perseroan sebesar hampir 30% di semester 1 2021. Pemberlakuan PPKM di Juli 2021 telah mempengaruhi pertumbuhan konsumsi semen di bulan Juli 2021. SIG terus mengupayakan agar volume penjualan domestik dapat meningkat seiring dengan pertumbuhan permintaan semen nasional meskipun di tengah tantangan kompetisi yang semakin meningkat. SIG sebagai leader di industri semen terus berupaya untuk mempertahankan pangsa pasar dan menjaga optimalisasi utilisasi pabrik, mengingat pentingnya hal ini dalam mencapai efisiensi biaya. Di samping itu, meningkatnya harga batu bara yang terjadi di tahun 2021 berpotensi meningkatkan beban pokok pendapatan, sehingga SIG terus berfokus melalui berbagai inisiatif efisiensi biaya untuk memastikan profitabilitas dapat tetap terjaga. SIG dalam menciptakan kehidupan berkelanjutan. SIG sepenuhnya mendukung terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Salah satunya diwujudkan melalui berbagai program bina lingkungan yang dijalankan untuk memastikan masyarakat sekitar dapat memperoleh manfaat dari kehadiran SIG di tengah-tengah mereka. Perseroan juga terus mendorong penyediaan berbagai produk berkelanjutan, seperti berbagai produk semen non-OPC dengan faktor terak yang lebih rendah, sehingga membantu menurunkan intensitas emisi karbon yang dihasilkan. Di tahun 2020, SIG mampu menurunkan intensitas emisi CO2 menjadi 607 kg CO2 per ton semen ekuivalen dari 634 kg CO2 per ton semen ekuivalen di 2019. SIG juga memanfaatkan berbagai jenis limbah, baik limbah industrial maupun sampah sebagai bahan baku dan bahan bakar alternatif. Total bahan baku alternatif yang digunakan selama 2020 hampir mencapai 1,2 juta ton dan untuk bahan bakar alternatif mencapai 248.000 ton. Semua ini dilakukan dengan semangat Go Beyond Next dalam menciptakan kehidupan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik. SIG Go Beyond Next. Ya, demikian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian pemaparan dari Semen Indonesia atau SIG pada siang hari ini. Untuk sesi selanjutnya akan kami kembalikan kepada moderator. Silakan Mas Fikri. Baik, terima kasih banyak Ibu Febriandita atas pemaparan yang diberikan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, di mana sebagaimana kita infokan sebelumnya, pertanyaan akan diambil dari kolom Q&A atau kolom pertanyaan. Jadi jika Ibu dan Bapak memiliki pertanyaan, dipersilakan menyampaikan pada kolom tersebut. Baik, untuk sesi tanya jawab kita akan mulai dan kami kembali persilahkan kepada Ibu Febriandita Kusuma untuk melanjutkan sesi tanya jawab tersebut. Silakan Ibu. Terima kasih Mas Fikri. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di dalam kolom Q&A. Pertanyaan yang pertama, apakah strategi yang telah dan akan dijalankan oleh perusahaan dalam menyikapi kenaikan harga batu bara?
Dan apakah akan muncul lagging effect kenaikan harga batu bara pada laporan keuangan perusahaan di semester 2, terutama di bagian pendapatan dan margin? Mohon Pak Dodi dan Pak Hosni untuk dapat menanggapi pertanyaan terkait strategi menyikapi kenaikan harga batu bara. Oke, nanti mungkin detailnya Pak Hosni bisa bantu. Terima kasih Bu Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kenaikan harga batu bara, strategi yang kita lakukan itu ada yang sifatnya medium term. Kita akan coba melakukan penjajakan untuk penggunaan batu bara yang berkalori lebih rendah dan supaya tidak head to head dengan pengguna batu bara yang umum. Kemudian kita juga menjajaki untuk melakukan kontrak jangka panjang dengan beberapa pemasok batu bara besar dengan refixing price setiap 3 bulan. Ini berkorelasi dengan pertanyaan apakah akan terjadi lagging effect dari kenaikan harga batu bara. Jawabannya ya, sebagaimana di paruh pertama 2021 ini, di mana kita tidak sepenuhnya terimpact karena harga kontrak batu bara sudah difikskan pada 3 bulan. Jadi itu akan tetap terjadi di paruh kedua tahun 2021 ini. Mungkin itu jawaban dari kami. Terima kasih Bu Febri. Terima kasih Pak Dodi. Jadi strateginya adalah menggunakan low calorific coal supaya tidak bersaing dengan pengguna lain, dan juga kita fixing price setiap 3 bulanan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berapa besar perbedaan margin antara penjualan lokal dan ekspor, dan sampai batas apa perusahaan akan terus menggenjot penjualan ekspor? Mohon Pak Adi Munandir untuk dapat merespon pertanyaan tersebut, dan mungkin Pak Rahman jika ada yang mau ditambahkan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk kegiatan ekspor, bagi SIG kita sekarang masih memprioritaskan kegiatan penjualan di dalam negeri atau domestik ya, di mana itu yang akan memberikan dampak profitabilitas yang lebih baik. Kita akan terus mengoptimalkan. Sedangkan penjualan ekspor sekarang kita lakukan dalam upaya untuk meningkatkan dan menjaga utilisasi dari pabrik. Untuk tingkat margin, kegiatan penjualan ekspor itu akan sangat ditentukan dari dinamika dari pasar ekspor yang ada hari ini, tapi ada kondisi akan mengalami penurunan pada saat kemarin misalkan terkendala oleh dampak dari lockdown ya. Hari ini di kondisi pasar sempat mengalami kenaikan harga untuk penjualan semen dan klinker dengan profitabilitas mencapai dari posisi net margin kita ya. Kalau dibandingkan dengan domestik masih jauh lebih besar untuk kegiatan penjualan domestik. Mungkin bisa lebih dari 20% lebih rendah untuk ekspor ya, tergantung dari dinamika pasar. Tapi yang pasti margin untuk kegiatan domestik masih lebih baik. Dinamika di ekspor yang naik turun kita akan selalu pantau, penjualan akan dilakukan dengan tetap mempertimbangkan profitabilitas yang terjadi di kondisi pasar ekspor. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya, terima kasih Pak Adi. Jadi kita tetap berfokus pada pasar domestik, dan ekspor akan membantu peningkatan utilisasi kapasitas semen Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mitigasi semen Indonesia terkait dengan oversupply di Indonesia, dan strategi apa yang digunakan untuk menambah penyerapan pasar? Mungkin agak sedikit mirip dengan pertanyaan sebelumnya, Pak Adi atau Pak Rahman, mohon mungkin dapat merespon pertanyaan tersebut, Pak. Baik, terima kasih. Dengan kondisi overcapacity yang ada di Indonesia, kami di Semen Indonesia menerapkan strategi untuk mengoptimalisasi portofolio. Ada dua, yaitu adalah portofolio produk, dan yang kedua adalah portofolio pasar. Yang terkait dengan portofolio pasar tadi, dengan memperhatikan kondisi overcapacity, maka kami di SIG memiliki salah satu keuntungan, yaitu memiliki fasilitas pelabuhan di beberapa plant yang kita miliki, seperti di Padang, di Tonasa, kemudian di Tuban, serta di Cilacap,
Itu yang memungkinkan kita untuk bisa melakukan kegiatan penjualan ke luar negeri dengan melakukan ekspor. Ya. Kita sekarang memiliki portofolio pasar ekspor ada di Asia sampai ke Australia dan juga ke Afrika. Itu kita akan optimasi portofolio pasar kita untuk mendapatkan harga yang terbaik dan penjualan yang paling optimum. Portofolio pasar kita yang kedua adalah di domestik, bahwa dengan footprint fasilitas produksi kita yang tersebar di seluruh Indonesia, maka kita memiliki keuntungan untuk bisa mengoptimalisasi pasar baik di Jawa maupun di luar Jawa. Jadi kita memiliki kemampuan untuk melayani seluruh pasar di seluruh Indonesia. Ya, itu yang akan kita optimalisasi juga dengan footprint kita yang ada di Vietnam. Jadi yang pertama kita mengoptimalisasi pasar. Yang kedua adalah dengan mengoptimalisasi portofolio produk. Nah, hari ini kita sudah melakukan pengembangan berbagai macam produk untuk berbagai macam aplikasi. Misalkan untuk curah, kita hari ini sudah bisa melakukan pengembangan produk dengan berbagai macam kebutuhan. Misalkan tadi sudah ditampilkan mengenai produk semen curah dan juga semen dan juga turunannya berupa beton atau ready mix ya untuk berbagai aplikasi. Tadi disebutkan seperti Speedcrete misalkan, itu kita bisa gunakan untuk mengadres kebutuhan spesifik mengenai perbaikan jalan dengan waktu tertentu. Atau sekarang kita sedang mengembangkan produk-produk turunan beton untuk kebutuhan misalkan tadi ada TrueCrete ya untuk perlindungan lingkungan. Itu juga memiliki segmentasi pasar tersendiri yang kita sedang kembangkan. Produk lain yang kita sedang kembangkan misalkan adalah ya, ini adalah solusi beton yang bisa digunakan untuk kegiatan stabilisasi tanah. Ini yang banyak digunakan di berbagai macam proyek yang apabila digabungkan dengan solusi konstruksi Dyno-Build itu bisa mengadres kegiatan pembangunan untuk di wilayah-wilayah terbatas seperti di pedesaan. Jadi kita dengan cara ini bisa mengadres kebutuhan proyek-proyek pedesaan di tempat-tempat yang tertentu. Selain itu juga dari sisi produk, kita melakukan pengembangan produk turunan seperti mortar yang sudah kita launch di tahun ini. Yang ini adalah salah satu portofolio bahan bangunan kita. Dengan cara ini kita bisa mengadres kebutuhan pasar atau segmen pelanggan yang baru. Di dalam portofolio produk juga, kita untuk menjaga competitiveness sudah menerapkan mekanisme multi-brand, sehingga sekarang kita memiliki varian produk semen untuk berbagai layer pelanggan yang ada, mulai dari produk dengan kualitas premium, medium, sampai dengan ekonomis. Nah, dengan cara itu kita bisa mengoptimalisasi penjualan di domestik untuk semen berbagai segmen pelanggan. Jadi secara umum yang kita lakukan hari ini adalah pendekatan optimasi portofolio produk dan portofolio dari market yang kita kelola. Selain itu juga kunci dari menjaga di kondisi over capacity ini dengan tingkat utilisasi yang challenging ya. Kalau kita lihat di industri sekarang di sekitaran 54%, tapi kita bisa mengoptimalisasikan lebih dari 70%. Itu kuncinya adalah di manajemen biaya. Nah, ini kita juga lakukan secara disiplin sehingga kita bisa mempertahankan tingkat biaya yang kita miliki sehingga bisa melayani melayani pasar dengan berbagai macam portofolio produk dan juga dengan biaya yang paling efisien. Mungkin kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi. Jadi kita fokus pada portofolio produk dan juga portofolio pasar. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah guidance mengenai debt? SGR membayar 3 triliun hutang bond, serta mungkin sebetulnya bukan hutang bond ya. SMGR telah membayar pinjaman gitu ya di semester 1, dan serta SMCB anak perusahaan membayar 3 triliun dari right issue. Mungkin bisa diberikan gambaran tentang rencana debt pelunasan pinjaman ke depan kepada Pak Dodi, mohon untuk dapat menjawab Pak. Terima kasih. Baik Bu Febri. Jadi kita sebenarnya secara organik bisa dilihat dari performance kita hampir rata-rata antara 60-65% EBITDA yang dihasilkan bisa di-generate sebagai benar-benar net operational cash flow, dan itu sebenarnya yang sepenuhnya menjadi alat kita untuk melakukan percepatan pembayaran hutang. Di luar memang seperti yang pernah diketahui pembayaran 3,1 triliun di SBI dari hasil proceed dari right issue.
Jadi untuk kedepannya kalau kita lihat secara kondisi di mana semester 1 aja kita bisa generate lebih sekitar 2,4 triliun cash flow operation yang net, tentunya kami berharap apabila ini bisa dipertahankan, ini akan kita pergunakan untuk bisa melakukan percepatan lagi secara organik di paruh kedua 2021, dan juga persiapan untuk pembayaran bond yang akan jatuh tempo di semester pertama tahun 2022. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Dodi. Jadi kita akan terus berupaya untuk melakukan percepatan pelunasan pinjaman dengan melakukan pengelolaan kas yang seperti itu ya Bapak. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apakah dalam jangka pendek SIG akan melakukan akuisisi kembali? Mungkin dari Pak Adi, Pak Dodi, atau Bu Ami bisa merespon pertanyaan tersebut. Kalau mungkin saya sedikit ya, ini ada dari strategic medium term strategic planning kita, belum ada rencana itu secara aksi korporasi untuk akuisisi yang baru, tapi tentunya kita melihat ke depannya apakah sesuai dengan tentunya kemampuan dari balance sheet kita, dan juga potensi sinergi dari misalnya ada dari potensial barang yang bisa diakuisisi, itu tentunya tidak tertutup kemungkinan juga. Tapi saat dengan sekarang dapat kami sampaikan, kami belum ada rencana untuk melakukan itu secara aksi korporasi. Baik, terima kasih Pak Dodi. Pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk, mungkin untuk Pak Adi, penjualan semen tahun ini bisa tumbuh berapa dengan adanya delay beberapa proyek akibat COVID? Baik, terima kasih. Jadi memang untuk tahun 2021 ini kita menghadapi beberapa kondisi pelemahan demand ya, mulai dari adanya COVID, penanganan COVID yang sekarang masih berjalan gitu ya. Kemudian ada impact turunannya berupa relokasi anggaran. Dan secara umum ada terjadi pelemahan daya beli dari masyarakat. Tapi melihat dinamika yang ada dan perkembangan sampai dengan Juli ya, kemudian di Agustus yang sedang sampai dengan Agustus, itu sudah menunjukkan adanya peningkatan dari periode sebelumnya, walaupun belum bisa kembali sampai ke periode sebelum adanya pandemi di 2019 atau di awal 2020. Berdasarkan proyeksi kami melihat bahwa sampai dengan akhir tahun ini, kami memproyeksikan pertumbuhan di sekitar 3 sampai dengan 5% sebenarnya. Kenapa range cukup besar? Karena balik lagi banyak sekali faktor-faktor yang unpredictable gitu ya, seperti hal yang kemarin ada PPKM darurat, itu sangat berdampak terhadap permintaan. Tapi overall kita melihat potensi untuk tumbuh di sekitar 3 sampai dengan 5% itu ada. Dengan melihat adanya perbaikan dalam pengelolaan COVID, penurunan case, kemudian sudah mulai berjalan atau ada progres lagi dari beberapa proyek yang tersisa di tahun ini, begitu. Kurang lebih itu bisa saya sampaikan. Baik Pak, jadi memang masih banyak aspek uncertainty yang perlu kita cermati di kemudian hari, sehingga range yang kita perkirakan cukup antara 3 sampai 5%. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana kinerja pasar ekspor SIG? Apakah ada rencana penambahan pasar baru? Dan bagaimana kontribusi penjualan ekspor perseroan? Apakah akan ada kenaikan di tahun 2021 ini? Mungkin Pak Adi dan Pak Rahman bisa merespon pertanyaan itu, Pak. Baik, terima kasih. Untuk kegiatan penjualan ekspor dari SIG sampai dengan Juni 2021, alhamdulillah kita sudah membukukan peningkatan penjualan sampai dengan 156% di atas dari penjualan ekspor tahun lalu ya, untuk penjualan dari ekspor di Indonesia. Hari ini kita melihat peluang-peluang untuk melakukan perluasan pasar kegiatan ekspor sesuai dengan dinamika di pasar regional yang ada. Kita sekarang sedang terus mengembangkan atau mengoptimalkan kegiatan pasar-pasar
existing kita seperti ke Bangladesh, Sri Lanka, ke Cina, kemudian ke Australia dan Fiji gitu ya. Tapi kita juga sedang menjajaki untuk melakukan kegiatan penjualan ekspor ke Afrika dan juga ke Amerika. Jadi kita akan melihat peluang tersebut sesuai dengan dinamika supply dan demand di regional. Karena saat ini di beberapa negara juga mengalami perubahan supply and demand-nya. Ada yang terdampak karena COVID sehingga terjadi penurunan aktivitas konstruksi, ada juga yang sekarang misalkan melakukan penutupan atau lockdown yang besar. Nah, dengan adanya kondisi overcapacity yang kita miliki, kemudian kemampuan untuk melakukan ekspor, maka kita terus melakukan canvassing ya terhadap potensi pasar di ekspor. Jadi kontribusi dari kegiatan penjualan untuk ekspor ada peningkatan, dan untuk perluasan pasar kita akan lakukan secara hati-hati dan sesuai dengan dinamika pasar yang ada, sementara kita sedang melakukan exercise untuk pengiriman ke Afrika dan juga ke Amerika. Mungkin itu informasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana upaya Semen Indonesia dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan, khususnya sehubungan dengan penurunan emisi CO2? Mungkin Bu Ami Tantri dapat merespon pertanyaan tersebut. Silakan Bu Ami. Ya, kita sebenarnya sudah menurunkan CO2 emission dari beberapa tahun ini, dan tahun 2020 itu data terakhir yang kita publish sudah mencapai sekitar 607 kg per ton semen yang kita produksi. Nah, itu sudah suatu peningkatan yang cukup bagus, dan kita kedepannya juga berusaha untuk mengurangi CO2 emission. Memang semen ini boleh dikata kita itu operate usaha operasi yang memproduksi CO2 itu banyak sekali, dari pencampuran limestone dengan juga pembakaran batu bara. Untuk di limestone-nya agak susah karena belum ada bahan penggantinya, jadi mesti pakai limestone. Sedangkan untuk bahan bakarnya kita berusaha mengurangi penggunaan batu bara walaupun tidak bisa 100% ya. Maksimum yang kita targetkan itu mungkin sekitar 15% dengan bahan bakar yang lainnya, termasuk penggunaan waste atau sampah yang sudah kita lakukan di pabrik kita di Cilacap, Jawa Tengah. Sedangkan yang lain kita masih berusaha untuk mendirikan proses produksi proses operasi untuk sampah ini di pabrik in the process. Jadi diharapkan dengan itu dapat mengurangi CO2 emission. Di lain itu, karena kita sudah mendeklarasikan diri untuk menjadi provider building material untuk kedepannya, jadi produk-produk yang akan kita hasilkan di kemudian hari selain semen itu produk turunan. Jadi per ton atau per product base itu akan berkurang CO2 emission-nya karena kita mencampur dengan hal-hal yang lain untuk itu. Selain itu kita juga mengurangi yang jelas-jelas kita sudah lakukan sampai saat ini adalah mengurangi clinker content di di produk semen kita dengan istilahnya ada istilah teknis, tapi saya menggunakan istilah yang biasa aja karena mayoritas dari konstruksi itu kebanyakan diperlukan bukan untuk konstruksinya sendiri, tapi untuk plester dan sebagainya yang memiliki tidak memerlukan kadar clinker yang tinggi. Jadi kita target sekitar 65%. Kalau zaman dulu sekali ya, saya bilang itu clinker itu bisa 96%. Kemudian mulai turun, sekarang bisa kita mencapai 65%. Dan timnya Pak Adi juga barusan memperkenalkan dynamics masonry yang digunakan untuk special use for semen itu juga merupakan clinker kontennya lebih rendah. Nah, clinker itu yang di sini konsumsi energinya yang paling besar. Sehingga dengan begitu jadi volume yang kita hasilkan akan lebih banyak, per ton base-nya CO2-nya itu jadi
lebih sedikit. Jadi mungkin saya berusaha menggambarkan dengan kata-kata yang sederhana, semoga ini bisa menjelaskan. Terima kasih Bu Ami. Jadi memang kita sudah melakukan berbagai inisiatif itu ya dalam upaya menurunkan emisi, baik melalui penurunan lingkar faktor dan melalui berbagai solusi produk berkelanjutan seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya ini untuk Pak Dodi dan Pak Hosni. Bagaimana gambaran kinerja keuangan SMGR pada semester 1 di 2021? Monggo silakan Pak Dodi atau Pak Hosni. Silakan Pak Hosni. Ya, terima kasih Pak Dodi. Semester 1 sebenarnya relatifly kinerja keuangan kita cukup baik ya dibandingkan dengan tahun lalu, di mana kalau kita lihat dari sisi cost kita bisa menurunkan COGS kita, dan juga dari sisi OPEX juga kita bisa melakukan efisiensi. Dan yang terpenting memang kalau kita lihat adalah pengelolaan utang kita, yang mana bisa kita terus lakukan deleveraging, sehingga bottom line bisa kita tingkatkan sekitar 30% dibanding tahun lalu. Memang challenge-nya di tahun ini itu dimulai di Juli Agustus kemarin ya, karena adanya PPKM. Tapi kita masih tetap optimis dengan kondisi market yang ada dan juga cost leadership yang terus kita lakukan untuk bisa menjaga profitability kita sampai dengan 2021 dengan hasil yang baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Bu Febri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hosni. Pertanyaan selanjutnya ini kepada Pak Rahman ya. Bagaimana kondisi permintaan semen domestik sejak dilonggarnya PPKM darurat? Silakan Pak Rahman, mungkin ada update. Ya, baik, terima kasih Bu Febri. Di pertengahan bulan Agustus, kita sudah mulai melihat ada peningkatan, ya, khususnya di sekitar wilayah Jabar, DKI, Banten. Jadi sangat align dengan pelonggaran PPKM yang juga banyak terjadi di wilayah tersebut gitu, dan sebagian Jawa Tengah. Jadi sudah mulai ada peningkatan permintaan. Itu juga indikasinya tidak hanya di semen, kita juga bisa lihat di turunan semen, termasuk misalnya fiber semen, bata ringan, di sektor retailnya sudah ada peningkatan. Tapi kalau sektor curah, kita sudah mulai melihat peningkatan sejak kuartal kedua. Jadi sudah duluan, walaupun terhenti di periode Lebaran, karena waktu Lebaran itu batasan mudiknya secara inofficial lebih panjang. Karena ada batasan mudik, ada batasan arus balik, sehingga para karyawan kontraktor, pekerja bangunan, mereka off-nya agak lebih panjang. Begitu, Bu Febri. Terima kasih Pak Rahman. Mungkin pertanyaan terakhir kepada Pak Adi, inovasi apa saja yang telah dikembangkan oleh SIG atau Semen Indonesia untuk dalam rangka memenangkan persaingan? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi yang sudah kita lakukan hari ini, salah satu yang menjadi motif terbesar adalah motif terbesar untuk melakukan inovasi dari sisi produk, proses, dan model bisnis, yaitu adalah dengan tingkat persaingan yang ada di pasar yang mengarahkan industri semen menuju ke lebih menjadi komoditas gitu ya. Maka inovasi yang kita lakukan dari sisi produk itu kita melakukan pengembangan produk-produk yang berorientasi pada solusi masa depan. Misalkan kita menggabungkan solusi produk bahan bangunan dengan metode konstruksi yang baru saja kita launching tahun ini, misalkan, yaitu adalah tadi solusi konstruksi untuk sektor perumahan. Ya. Kita melihat bahwa sektor perumahan di Indonesia masih memiliki pangsa pasar yang besar, ya, dengan housing backlog sampai dengan 10 juta rumah setahun sebenarnya, gitu ya. Nah, salah satu solusi yang kita keluarkan adalah solusi konstruksi pembangunan rumah dengan menggunakan metode monolitik, ya, kita menyebutnya Dinohome. Dinohome ini memungkinkan kita untuk bisa membangun satu rumah dalam waktu 1 hari. Nah, yang ini adalah merupakan gabungan dari inovasi produk kita, ya, produk solusi dari beton dan juga menggunakan teknologi konstruksi memanfaatkan Dynapump, misalkan.
Jadi untuk sektor perumahan kita mengembangkan inovasi produk dan solusi konstruksi dengan produk Dynahome. Selain itu juga di sektor perumahan kita memiliki solusi bahan bangunan seperti interlocking brick ya, yang dibangun dan yang dibuat dengan menggunakan fly ash, sehingga kita memiliki solusi lain dari pemanfaatan limbah ya, jadi produk yang berorientasi dengan lingkungan. Solusi ini kita kembangkan sehingga kita bisa melakukan tap in di sektor perumahan yang masih menunjukkan pertumbuhan. Selain itu juga tadi inovasi produk turunan seperti mortar ya, dan kita akan lanjutkan dengan produk-produk yang lainnya. Selain itu juga kita melakukan inovasi dari sisi model bisnis ya. Kita sekarang sudah memiliki dua digital platform dan satu pendekatan secara digital melalui official store. Kita memiliki platform yang bernama Sobat Bangun ya. Ini adalah penggabungan solusi penyediaan bahan bangunan, tapi juga dilengkapi dengan seluruh kebutuhan bagi end user yang ingin membangun rumah. Jadi di sini dalam digital platform ini kita memasukkan di dalam ekosistem seluruh kontraktor yang sudah kita kurasi dari kemampuan teknisnya dan juga track record-nya yang baik. Kemudian selain itu kita masukkan juga para arsitek terpilih yang memiliki kesamaan visi dan gaya desain dengan identitas SIG, yaitu Go Beyond Next, jadi berorientasi masa depan serta berorientasi pada perlindungan lingkungan. Di situ juga di dalam Sobat Bangun kita masukkan mitra bank yang untuk pembiayaan rumah, sampai ke desain interior dan juga add-on misalkan seperti untuk solar panel dan menjadikan rumah sebagai smart house. Jadi di dalam Sobat Bangun ini kita melakukan inovasi dari model bisnis untuk mengadres kebutuhan daripada homeowner untuk melakukan renovasi juga untuk pembangunan. Jadi seluruh kebutuhan itu bisa kita sediakan di situ. Yang kedua, inovasi yang kita lakukan adalah melakukan transformasi digital di bidang channel management dengan melaunching Akses Toko yang sudah berjalan hampir setahun. Dengan Akses Toko ini kita bisa melakukan otomatisasi terhadap seluruh jaringan toko yang ada di Indonesia yang merupakan mitra kita ya, untuk bisa melakukan order management melalui platform. Tapi tidak hanya itu, di dalam platform ini juga kita memasukkan mitra kita, misalkan mitra dari bank dan juga fintech untuk bisa memberikan layanan jasa keuangan, misalkan untuk credit financing sehingga membantu cash flow dari seluruh elemen. Nah, dengan pendekatan itu, inovasi-inovasi yang kita lakukan, kita berharap nomor satu kita bisa mengadres atau mengambil pasar-pasar yang sebelumnya belum pernah kita sentuh ya, dengan menggunakan produk baru dan juga dengan model bisnis yang baru. Terus yang kedua, kita berharap bisa memberikan nilai tambah bagi mitra-mitra kita, baik itu mitra distributor, ekspeditor maupun toko dan end users. Bahwasannya kalau dengan SIG kita berinteraksi tidak hanya tentang kegiatan jual beli bahan bangunan, tapi juga ada solusi-solusi lain yang ditawarkan sehingga bisa memberikan daya saing baru, daya saing tambahan bagi SIG dalam berkompetisi di industri semen dan bahan bangunan di Indonesia. Nah, kita akan terus melakukan inovasi-inovasi produk dan juga inovasi proses dan model bisnis sesuai dengan tren yang ada di industri serta dinamika dari pasar dan perubahan dari perilaku pelanggan. Kurang lebih itu adalah beberapa informasi mengenai inovasi yang sudah dilakukan di SIG. Demikian Mbak Febri. Baik, terima kasih Pak Adi. Berbagai inovasi tadi ya, tidak hanya produk, jasa, layanan, dan juga solusi digital yang sudah dibangun oleh Semen Indonesia dan juga berfokus pada aspek berkelanjutan. Demikian tadi adalah pertanyaan terakhir. Untuk sesi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Mas Fikri. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Febri. Terima kasih juga kepada Ibu Bapak Manajemen dan tim dari PT Semen Persero Tbk atas pemaparan dan sesi tanya jawabnya. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasinya dalam pemaparan dan tanya jawab yang ada. Sebelum kami tutup, kami akan informasikan kembali kepada Bapak dan Ibu para peserta bahwa terdapat pengundian door prize, di mana untuk berpartisipasi, caranya hanya dengan mengisi kuesioner dalam rangka peningkatan layanan dan kualitas acara kami di kemudian hari, dan link kuesioner tersebut dapat dilihat pada running text yang tayang pada layar Bapak dan Ibu sekalian. Baik, sekian Public Expose Live 2021 kita bersama PT Semen Indonesia Persero Tbk.
Terima kasih kami ucapkan. Sampai ketemu lagi di Public Expo selanjutnya. Stay smart, stay healthy, maju terus pasar modal Indonesia.